Benar Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu, karena sungguh kasih kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya kalau kasih Tuhan ada sampai hari ini, maka sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami, kasih Tuhan akan menjadi bagian terus dalam kehidupan setiap kami. Artinya kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Kau Allah yang luar biasa. Dan dengan ucapan syukur saatnya kami mau terima isi hatimu, kebenaran firman-Mu Bapa. Kami doa apapun yang disampaikanlah isi hati Tuhan, karena kami percaya ketika disampaikanlah isi hati Tuhan pasti ada kuasa, pasti akan memberkati dengan sempurna. Dan kami doa, kami menyerahkan hamba-Mu, urapi Tuhan, sucikan layak untuk tubuh-Mu, balik kaki salam, jika dosa Tuhan mohon ampun, lemah tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba mohon ampun Tuhan atas segala dosa hamba-Mu. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang biasa Tuhan lupakan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir diberkati dengan sempurna. Berbicaralah Tuhan, isi hatimu yang disampaikan, kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu, walaupun belum gajian. Haleluya. Tapi semangatnya luar biasa saudara, haleluya. Yang bisa menghalangi jemaat betos cuma banjir saudara. Tapi luar biasa saya melihat semangat kesetiaan yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, senyumnya mana? Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang boleh kitab kita mau angkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak boleh kitab angkat tangan juga boleh. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kita buka Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Saudara, kita akan baca bergantian. Saya 50, saudara 51, kita gantian 53. Kita baca sama-sama Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama 3, ya saya lihat 50, saudara 51, kita baca 53 sama-sama. 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51 silakan. 52 dikatakan apa? Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53 sama-sama 3. Iya, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya mau ajak saudara sekali lagi sama-sama kita baca ayatnya yang ke-51. 51 sama-sama kita baca. 3. Iya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, saudara, saya mencatat di sini, saudara, sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan ke sorga. Sekali lagi, sebentar lagi, saudara dan saya, kita akan memperingati kenaikan Tuhan ke sorga. Dan setiap tindakan Tuhan ada tujuannya. Sama-sama bilang sama saya, ada tujuan. Amin. Dan ketika bicara tentang kenaikan Tuhan ke sorga, salah satu momen yang penting dalam iman kekristenan kita, saya mau bilang saudara, tentunya di balik tindakan itu ada tujuan yang besar. Dan ketika saya pelajari lebih dalam saudara, ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya penyediaan. Sama-sama bilang sama saya, penyediaan. Amin. Dan anak Tuhan harus paham tentang apa tujuan Tuhan ke sorga, sehingga kita paham tentang apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kenapa? Karena kalau tidak, maka akhirnya apa? Pemahaman kita salah, respon kita salah. Dan saya mau bilang saudara, respon yang salah bisa membuat kita kehilangan apa yang sudah Tuhan sediakan. Kenapa? Karena respon akan menentukan hasil, saudara. Jadi ketika bicara tentang pemahaman akan kenaikan Tuhan ke sorga, kita harus paham apa tujuannya dan apa yang Tuhan sediakan
sediakan, supaya apa yang Tuhan sediakan itu menjadi bagian setiap kita. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama membahas satu tema, adalah bicara tentang tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sama-sama bilang sama saya, tujuan kenaikan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari saudara, saya akan punya pemahaman yang benar, sehingga apa yang Tuhan sediakan di balik kenaikannya itu menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa tujuan Tuhan Yesus di balik kenaikannya ke sorga? Yang pertama saya mencatat, to declare power, atau untuk menyatakan kuasa. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan kuasa. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan kuasa. Amin. Yohanes 14 saudara bisa tandai. Kita akan kembali ke sana ke pembahasan kita saudara. Kita lihat ayat yang ketiga untuk poin yang pertama. Yuk sama-sama kita buka Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ketiga. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, iya. Aku akan apa? Supaya kamu pun. Bagian awal dikatakan apa saudara? Dan apabila aku telah pergi ke situ, sama-sama bilang sama saya, pergi ke sorga. Kata aku telah pergi saudara, bahasa aslinya adalah poreumai, artinya aku pergi saudara. Dalam terjemahan yang lain makanya menggunakan aku pergi. Dan saya mau bilang saudara, ini bicara tentang otoritas. Sama-sama bilang sama saya, otoritas. Amin. Kenapa saya bilang bicara tentang kata aku pergi menyatakan otoritas? Karena kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh Alkitab yang terangkat ke sorga. Ada Henok, ada Elia. Tapi saya mau bilang saudara, mereka diangkat ke sorga, mereka terangkat ke sorga. Dan berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang aku pergi ke sorga. Jadi Tuhan Yesus bukan diangkat, Tuhan Yesus bukan dibawa ke sorga, tetapi dia pergi. Yang membedakan adalah apa? Kalau terangkat artinya apa? Di luar otoritas yang terangkat. Tapi kata aku pergi ini punya makna adalah apa saudara? Dalam otoritas yang pergi. Artinya apa? Tuhan Yesus ke sorga dengan otoritasnya, karena dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan saya mau bilang saudara, bicara tentang yang namanya aku pergi, bahasa aslinya saudara punya juga makna to lead over, atau untuk memimpin, atau bicara tentang untuk melanjutkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada sejak awal mula saudara penciptaan. Dia adalah Allah itu sendiri saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, dia ke sorga. Dan saya mau bilang saudara dengan otoritasnya. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Katakan amin. Kalau mau belajar teologi berat-berat memang jangan di akhir bulan sebenarnya. Lagi banyak jemaat mikir, token udah bunyi, ting dung ting dung ting dung ting. Istri udah bilang, "Pa, bayar ini, Pa." Tapi saya percaya segala firman yang ditaburkan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Jemaat betos dewasa rohani. Saya mau bilang sekali lagi saudara, sederhananya begini saudara, ingat kenaikan, ingat kuasa Tuhan, katakan amin. Makanya saya mencatat di sini saudara, bicara tentang kuasa Tuhan, kita punya Tuhan yang kuasanya luar biasa. Billy Graham bilang begini saudara, kuasa Allah mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Dia membangkitkan yang mati, menyembuhkan yang sakit, dan memberikan harapan di tengah keputusasaan. Jadi ketika kita ingat kenaikan Tuhan, kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa kuasanya. Makanya kalau kita sudah ingat bahwa kenaikan bicara tentang kuasa Tuhan yang luar biasa, harusnya kita menjalani kehidupan kita sebagai anak Tuhan, nggak ada ketakutan lagi, nggak ada kekhawatiran lagi. Kenapa? Karena kita tahu kuasa Tuhan kita luar biasa. Katakan amin. Karena orang yang takut, orang yang khawatir, artinya di sementara meragukan kuasa Tuhan yang memegang hidupnya saudara. Saya mau bilang saudara, kalau saudara masih khawatir, artinya kau masih meragukan kuasa Tuhan yang menjamin masa depanmu. Amin. Saya mau bilang saudara, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Amin. Mau seperti apapun keadaanmu hari, selama kau hidup dalam Tuhan, Tuhan yang jamin masa depanmu. Ya mungkin ada masalah, ya mungkin ada tantangan, ya mungkin ada masa-masa sukar. Tapi saya mau bilang saudara, pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Amin. Saya pernah cerita, saya pernah kelaparan di pinggir jalan, tapi saya masih ada sampai hari ini saudara. Karena ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau saudara ingat kuasa Tuhan, gak ada ketakutan. Karena apapun masalah, tantangan, persoalan kehidupanmu, apapun sakit penyakitmu, saya mau bilang saudara, Tuhan kita jauh lebih besar. Artinya kita tahu kemenangan, pemulihan yang jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Apalagi saya berkali-kali bilang, gereja ini Tuhan anugerahkan kuasanya yang luar biasa.
Amin. Bicara tentang mujizat, bicara tentang kuasa. Setiap hari kita bisa lihat ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Dalam perjalanan pelayanan saya, saudara, ada satu keluarga di Karawaci, rumah tangga suami istri saudara. Mereka bilang, Pak, kami udah lama nggak punya keturunan. Pak, kami pengen punya keturunan. Kami udah lakukan segala macam cara untuk supaya bisa hamil istri saya ini, Pak. Tapi gagal. Semua cara udah kami coba, tapi gagal, Pak. Akhirnya selesai dia cerita, saya ajak mereka berdoa sama-sama. Punya iman yang luar biasa sama Tuhan. Punya iman yang besar. Saya kasih minyak urapan, saya kasih perjamuan, saudara. 3 minggu kemudian mereka balik lagi dan suaminya berkata, Pak, puji Tuhan istri saya sudah positif hamil. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Minggu lalu ada seorang ibu Puri, saudara. Ibu di cabang Tiberias Puri datang sambil nangis dan dia bilang, Pak Pendeta, dokter vonis saya ada tumor di tubuh saya, Pak Pendeta. Saya sangat ketakutan, Pak Pendeta. Kita doa sama-sama, saya kasih minyak urapan, saudara. Tadi dia datang dengan air mata yang sama dan dia bilang begini, Pak Pendeta, kata dokter, Pak Pendeta, tumor sudah hancur, Pak Pendeta. Sudah tidak perlu dioperasi lagi, sudah tidak perlu, yaitu bicara tentang diterapi lagi. Saya sudah sembuh, Pak Pendeta. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ingat kenaikan, ingat kuasa Tuhan yang luar biasa. Apapun masalah tentang persoalan kehidupan setiap kita, Tuhan sanggup memberikan pemulihan mujizat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan kita kuasanya luar biasa. Dia sanggup lakukan perkara yang ajaib. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang kedua adalah untuk menyatakan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan tujuan. Amin. Coba kita buka Alkitab kita, saudara. Yohanes 14 ayat 2 bagian awal dan kita loncat ayat yang keempat. Yuk sama-sama kita baca ayat 2 dan ayat yang keempat. 3, ya, di rumah. Sama-sama bilang sama saya, di rumah Bapakku. Sama-sama bilang sama saya, di sorga. Amin. Ayat yang keempat dikatakan apa, saudara? Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan apa? Sekali lagi, dan kemana aku pergi, kamu tahu apa? Tuhan Yesus menyatakan tujuan saudara dan saya, yaitu apa? Bicara tentang sorga. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, sejak awal mula Tuhan merancangkan saudara dan saya bukan untuk binasa bersama dengan dunia, bukan untuk menderita di neraka, tetapi untuk pesta di sorga. Katakan amin. Dan saya mau bilang, saudara, itulah tujuan setiap kita, saudara. Ada yang bilang begini sama saya, Pak Pendeta, kalau Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang penuh kasih, kenapa dia ciptakan neraka? Saya mau bilang, saudara, firman Tuhan tegas dengan berkata apa? Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Saudara meragukan saya. Firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Kok bisa, Pak? Karena firman Tuhan jelas bilang, neraka untuk iblis dan para malaikatnya, para pengikutnya. Jadi kalau ada orang Kristen di neraka, karena dia ikut iblis. Memang kalau khotbah akhir bulan tuh beratnya bukan main. Bukan main. Haleluya. Khotbah berat salah, khotbah ringan kadang-kadang salah. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, udah percaya aja, saudara. Tuhan gak pernah ciptakan neraka buat manusia. Yang Tuhan ciptakan sorga. Neraka untuk iblis dan para malaikatnya. Yang jatuh, yang dibuang itu untuk iblis. Tetapi karena iblis gak mau sendirian, makanya dia bikin neraka versi promosi. Iblis bilang, ayo kita ke neraka. Di neraka enak, lu mau ngapain aja bisa. Di neraka kita bisa. Ayo kita ke neraka. Di neraka banyak artis. Bukan saya ngomong, si iblis yang ngomong. Kita bisa nyanyi bareng, sing along. Oh, darah Yesus. Saya mau bilang, saudara, Tuhan rancangkan tujuan kita adalah sorga. Makanya tadi saya kaget dengerin khotbah Ibu Gembala Sidang. Ibu Gembala Sidang bilang apa, saudara? Fokus pada tujuan kita, yaitu sorga, saudara. Karena memang tujuan kita sorga. Makanya visi misi gereja ini, saudara, visinya adalah apa? Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap kemana? Sorga. Karena tujuan kita adalah sorga. Dan saya percaya tujuan akan menentukan langkah. Amin. Saya dari Kelapa Gading, kalau mau ke sini,
Karena tujuan saya adalah betos. Tentu caranya, langkahnya pasti harusnya yang benar membawa saya ke sini. Saya masuk tol arah ke Cikampek, keluar Bekasi Timur, nyampe ke sini. Betul ya? Saudara bisa bayangkan saya dari Kelapa Gading, tujuan mau ke sini, tapi saya masuk ke tol arah Ancol, terus ke arah Tangerang, sampai ke Pelabuhan Merak, nyebrang ke Lampung, lanjut ke Siantar Top. Pertanyaan saya, nyampe nggak saya ke sini? Nenek-nenek sasakan depan Betos juga tahu, nggak mungkin saya nyampe sini, saudara. Betul kan? Kenapa? Karena tujuan nggak sesuai dengan cara. Nah, ada banyak orang maunya sorga, tapi cara hidupnya nggak sesuai, saudara. Saya mau bilang kalau tujuan kita sorga, harusnya cara hidup kita sesuai dengan firman, katakan amin. Dan saya mau bilang, makanya Gembala Sidang selalu bilang apa, saudara? Jaga hidupmu, jaga perbuatanmu, jangan duniawi. Kenapa? Karena salah satu cara yang membuktikan kita tujuannya ke sorga adalah tidak duniawi. Karena duniawi itu mengikat setiap kita, saudara. Sama seperti kalau saudara mau ke Amerika. Saudara kalau mau ke Amerika, saudara harus isi semua yang dibutuhkan. Dan ada hal-hal yang saudara nggak boleh lakukan sebelum saudara berangkat ke sana. Karena kalau saudara lakukan, saudara nggak bisa berangkat ke Amerika. Kemarin saya ada KKR di Batam, saudara. KKR pemerintah kota Batam. Dan karena saya ingin memberkati tim saya, saudara. Jadi sebelum ke Batam, saya ajak dia ke Singapura, saudara. Karena memang jalurnya dia selama ini cuma Karawaci, Ancol, Tambun. Karawaci, Ancol, Tambun, saudara. Variasi sedikit ke Cikarang sana, saudara. Ya saya bilang, ayo kita ke Singapura. Mau ke Singapura, saudara, kita harus isi sebelum tiba di sana, isi bicara tentang untuk data kedatangan. Dan saya mau bilang ada hal-hal yang nggak boleh kita lakukan. Mereka akan tanya, pernah lakukan ini atau pernah ke sini beberapa bulan sebelumnya dan lain sebagainya, pernah sakitin dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita ada lakukan hal-hal yang bisa menghalangi kita, bisa-bisa kita disuruh pulang kembali, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, begitupun ketika kita ke sorga. Supaya lebih totalitas, kita undang tim saya yang sudah ke Singapura, saudara. Haleluya. Ini lihat wajahnya Sentosa Island banget, saudara. Udah kayak singa sih. Saya mau bilang, saudara, saya gambarkan bicara tentang ini keduniawian. Karena memang dari semua tim saya ini yang paling duniawi wajahnya, saudara. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, bicara tentang kalau tujuan saya surga, Gembala Sidang selalu bilang, saudara, jangan duniawi. Kenapa? Karena keduniawian itu, saudara, awalnya mungkin enak. Ketika dekat, saudara, awalnya mungkin mengenakan, saudara. Tapi ketika bicara tentang kita biarkan kedagingan itu menguasai kita, yang tadinya enak buat kedagingan kita, lama-kelamaan akan mengikat setiap kita. Ada yang salah? Saya mau bilang, saudara, kita bikin romantis. Yang mau bilang najis silakan, haleluya. Tapi sekali lagi, ini udah ke Singapura ini. Udah bukan Dio Gultom, bukan. Dio Singapura. Dio Orchard Road katanya, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Saudara bisa sebutkan segala macam keduniawian, semuanya itu sifatnya akan mengikat, saudara. Contoh apa? Misalnya saudara narkoba. Ketika dia udah mengikat, sekalipun tujuan kita sorga, akhirnya ketika kita mau menuju sorga akan menghalangi kita. Yang kuat tuh. Padahal di Singapura makannya banyak banget, saudara. Kak enak kok, dalam hati saya, bayarnya pakai dolar itu, bos. Enak. Mentang-mentang gratis dia. Oke, nah jadi sekali lagi, saudara, kalau kita biarkan keduniawian mengikat kita, ketika kita tahu sekalipun tujuan kita sorga, tapi kalau keduniawian sudah kita biarkan mengikat kita, makanya akhirnya makanya fitness,
Fitness cuma sampai daftar ya begini, nggak ada hasilnya. Namanya saya pura-pura nggak kuat aja. Oke. Jadi bicara tentang sorga tujuan kita. Tapi kalau kita biarkan dia mengikat kita, maka akhirnya saya mau bilang, akhirnya bisa menghalangi kita, saudara. Amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, pastikan kita ingat baik, fokus pada tujuan kita. Tujuan kita sorga, hiduplah sesuai dengan firman. Kapan waktu Tuhan kita akan melangkah menuju sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, fokus pada sorga. Tujuan kita adalah sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir Imam Musi boleh siap-siap. Yang terakhir yang ketiga, saudara. Tapi sebelumnya sambil Imam Musi boleh maju ke depan, saya ajak saudara untuk melihat bicara tentang apa yang disampaikan oleh Mother Teresa. Bilang begini, saudara, bahwa bicara tentang Mother Teresa, rumah sejati kita ada di sorga, di mana Yesus menunggu dengan tangan terbuka. Segala yang kita lakukan di bumi hanyalah apa? Persiapan untuk pulang. Sekali lagi, segala yang kita lakukan di bumi hanyalah persiapan untuk, bilang sama kanan kirimu, tujuan kita sorga. Bilang sama yang ngomong, jangan aneh-aneh. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa tujuan Tuhan naik ke sorga? Yang ketiga, untuk menyediakan tempat. Sama-sama bilang sama saya, untuk menyediakan tempat. Sama-sama bilang sama saya, menyediakan tempat. Ayat 2 dan 3 sama-sama. Masih dalam Yohanes 14. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, di rumah Bapakku banyak apa? Jika tidak demikian tentu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Sekali lagi, sebab aku pergi ke situ untuk. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya, sekali lagi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tujuan yang ketiga, Tuhan naik ke sorga, menyediakan tempat. Jadi bicara tentang sorga, bagi setiap kita, sorga adalah kepastian. Sama-sama bilang sama saya, sorga adalah kepastian. Karena yang menyediakan tempat di sorga adalah yang punya sorga, raja di atas segala raja. Jadi karena yang menyiapkan tempat adalah yang punya sorga, jadi sekali lagi, sorga bagi setiap kita bukan lagi satu hal yang mustahil ataupun mudah-mudahan, tetapi kepastian. Dan dalam hal ini, saudara, Corrie ten Boom juga berkata, Yesus tidak hanya membuka pintu sorga untuk kita, Dia sendiri adalah jalan itu. Tempat yang disediakannya adalah kepastian, bukan harapan kosong. Karena sorga adalah kepastian, ada hal-hal yang harus kita ingat dengan baik. Yang pertama, jangan tukar yang pasti dengan yang tidak. Apapun alasannya, please, jangan tukar yang pasti dengan yang tidak pasti. Sekalipun itu bicara tentang jabatan, sekalipun itu bicara tentang yang namanya ketenaran, semua itu tidak menjamin keselamatan. Amin. Sekalipun itu bicara tentang cinta, itu tidak menjamin keselamatan. Janganlah. Karena saya mau bilang, saudara, semuanya sementara. Amin. Apalagi ada anak muda nih. Shalom anak muda. Jangan tukar yang pasti dengan yang lain. Amin. Sekalipun kau bilang, Pak, tapi dia ganteng banget, Pak. Mukanya tuh kayak Hyun Bin, Pak. Kayak Lee Min Ho, Pak. Oh my God. Mancung, Pak, mancung. Saya mau bilang, saudara, lebih baik pesek, yang penting selamat. Ya kan?
Lagian pesek sama mancung tuh cuma beda tujuan. Yang satu ke depan, satu ke dalam. Jadi udahlah. Apalagi buat anak-anak Tuhan ya. Buat para wanita, shalom para wanita. Jangan fokus sama yang mancung-mancung lah. Ini pesan saya ya. Ini gak ada yang ngajar, saya doang gak ada kerjaan ya. Kalau menikah dengan yang mancung tuh ada ruginya. Ketika kau tidur bersama, itu dia sedot oksigennya lebih banyak. Iya, orang mancung lubang hidung biasa lebih gede. Nanti kau di samping. Ya. Ini teori tidak berdasar, jadi nggak usah dipercaya. Tapi sekali lagi saudara, iya kan? Jangan tukarlah. Oh Pak, tapi dia cantik banget Pak. Mukanya tuh kayak Lisa Blackpink Pak. Sekalipun mukanya kayak Lisa Black Panther, nggak apa-apa. Yang penting kepastian keselamatan. Nih, karena hidup di dunia cuma sementara. Di sorga tuh selamanya. Jadi jangan tukar yang sudah pasti itu dengan apa yang tidak pasti. Kemudian selanjutnya, responi dengan benar. Kepastian keselamatan sudah Tuhan sediakan, responi dengan benar. Ada satu hamba Tuhan, dia komentari statement saya menjelaskan tentang sorga di podcastnya Denny Sumargo, seakan-akan ketika saya menganalogikan dengan tiket dan juga bioskop, seakan-akan sorga bukanlah sebuah kepastian. No. Sorga sebuah kepastian, tapi kepastian di sini harus dipahami dengan kedewasaan rohani. Jangan berpikir sekali selamat tetap selamat, terus mau ngapain aja tetap selamat. Saya pakai analogi, kita nggak bisa beli tiketnya, karena tiket itu harus ditebus dengan darah yang mahal. Dan itu Tuhan kerjakan oleh karena kasih karunia anugerah Tuhan, kita boleh terima dengan cuma-cuma. Tapi saya mau bilang saudara, keselamatan memang sudah pasti, kita bisa masuk ke studio itu dengan tiket itu. Tapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Kalau kita hidup seenaknya, tiketnya hilang. Ketika alarm berbunyi, tung 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 tung, pintu teater sorga sudah dibuka. Bagi Anda yang memiliki karcis, silakan masuk. Udah di depan pintu sorga, saudara cari tiket. Karena saudara hidup seenaknya bikin dosa, akhirnya hilang tiket. Om Petrus yang jaga pintu depan, tiket nak, ente ayah Om Petrus. Om Petrus akan berkata, Saima ito, Saima sude. Gak usah lanjut, itu lagu rohana. Bisa masuk ke studio enggak? Gak bisa. Sama, keselamatan sudah Tuhan anugerahkan oleh karena kasih-Nya yang luar biasa. Tapi keselamatan bukan cuma kita terima begitu saja, tetapi harus kita jaga dengan baik. Makanya Bapak Ibu Gembala selalu bilang apa? Ayo berjuang, jaga hidupmu. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita sudah mendapatkannya. Tapi kita harus ingat, karena kita dianugerahkan Tuhan free will, jangan seenaknya, jaga itu dengan baik. Jangan pikir, oh sekali selamat tetap selamat. Gue mau ngapain aja Pak Pendeta, selamat. Makanya karena saya menanamkan hati dan pikiran saya, sekali selamat tetap selamat. Sekalipun saya sudah punya istri, saya punya 3 kuntilanak Pak Pendeta. Tapi 3-tiganya saya bawa dalam Tuhan. Jadi kuntilanak yang pertama, minggu kedua, yang kedua, minggu ketiga, yang ketiga, yang keempat baru istri saya. Kalau 1 minggu, 1 bulan ada 5 minggu, saya ajak minggu kelima rame-rame ke gereja, darah Yesus. Dengarnya kayaknya mustahil ya, tapi ternyata ada. Saya juga kaget ketika maju, saya pikir ini ayah yang luar biasa, karena dia membawa putrinya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya saya doain dong, diberkati panjang umur, anak cucu menantu diberkati. Selesai saya doain, pengerja bilang, Pak itu selingkuhan. Hah?
dalam hati saya, mereka maju altar call, harapan doanya apa? Supaya nggak ketahuan atau bagaimana? Yang kedua, kenapa nggak kasih tahu dari awal? Kalau saya tahu kan, saya tetap doain. Sebagai pendeta yang baik hati dan rajin menabung, kita kan harus profesional, kita tetap layani dong. Cuman caranya aja ada penyesuaian sedikit. Saya lihat misalnya, oh selingkuhan, ayo maju. Kita berdoa. Lu memang ya. Udah tua bukan banyak doa lu mukanya nggak apa-apa kan, lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa. Lu lagi, lu masih kecil lu, masih kecil udah ganjen banget lu masih kecil lu. Nangnya lu kayak nggak laku aja, lu cari yang tua-tua begini lu memang lu ya. Udah kisut lu masih ajak dosa lagi Nah, ya, saya kan memang pendeta, tapi kan ada darah Manado mengalir di sini, saudara. Kan nggak gitu, saudara, betul kan? Dosa tetaplah dosa. Jangan bilang, oh Pak Pendeta, saya tahu tuh sekali selamat tetap selamat. Makanya setiap kali saya korupsi, saya curi uang perusahaan, Pak Pendeta, saya selalu berdoa, Tuhan berkati hasil korupsi ini, Tuhan kuduskan untuk melebarkan pekerjaanmu di muka bumi. Darah Yesus. Haleluya. Saya mau bilang, saudara, ketika Tuhan kembali menjemput, Tuhan akan berkata, Matius 7:21-23, aku tidak mengenal engkau. Lenyahlah kamu sekalian para pembuat. Saya mau bilang, saudara, yuk, keselamatan memang adalah sebuah kepastian, tapi responlah dengan benar, dengan hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesetiaan, supaya kapanpun waktu Tuhan, orang yang didapati dalam keadaan setia akan beroleh mahkota kehidupan, pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, keselamatan adalah kepastian. Kerjakanlah dengan benar, sampai jumpa di sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati oleh, lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengikut Yesus.